Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 6.2 matematika SMP kelas 8 untuk semester genap. Kita mulai dengan soal nomor 1. 1A, titiknya tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik koordinat berikut. Jadi ini pasangannya adalah 10,20 dengan 13,16. Berapakah jarak kedua titik ini? Jadi langkah pertama kita harus tulis dulu. Jadi ini X1, ini X2. Jadi yang di depan ini X, X1, X2. Yang di belakang Y1, Y2. Jadi ini X1 itu 10, X2-nya 13, Y1-nya 20, Y2-nya 16. Sekarang kita tuliskan rumus jarak, yaitu akar X2 kurang X1 dipangkatkan 2 ditambah Y2 kurang Y1 dipangkatkan 2. Sekarang kita tinggal ganti angka ini. Kita tulis kembali sini akar X2-nya diganti 13. Ini X2 13. X1-nya diganti dengan 10, diperkurangkan dapat 13 kurang 10, 3. Lalu tetap dipangkat 2. Sekarang ini Y2-nya 26, Y2-nya adalah 16, bukan 26, ini 16, dikurang 20 ini, baru dipangkatkan 2, 20. 16 kurang 20, 16 kurang 20 adalah negatif 4 pangkat 2. Nah, kita selesaikan 3 pangkat 2, 9, negatif 4 pangkat 2, 16. Dijumlahkan, dapat 25. Jadi akar 25 adalah 5. Jadi jarak 2 titik adalah 5. Nah, sekarang kita pindah bagian B. Langkah pertama kita tuliskan X1 adalah 15, jadi ini yang di depan. Kemudian X2-nya 42, ini. Dan Y1-nya 37, Y2-nya 73. Kita kembali tulis rumus jaraknya, akar. Ini harus dihafal ini, X2 kurang X1, pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1, pangkat 2. Tinggal kita ganti angka. Ini 42, dikurang 15, dipangkatkan 2 ditambah 75, 73, dikurang 37 dipangkatkan 2. Kita selesaikan 42 kurang 15, 27. Nah, tetap pangkat 2 ditambah 73 kurang 37, 36. Nah, dipangkat 2 lagi. Kita selesaikan 27 pangkat 2 itu sama, artinya 27 kali 27. 729. Nah, ini 36 kali 36, 1296. Dijumlahkan hasilnya 2025 dan lalu kita akarkan hasilnya persis 45. Jadi 45 kali 45 itu dapat 2025. Jadi jarak 2 titik adalah 45. Sekarang bagian C jadi diketahui X1 negatif 19, X2-nya negatif 12, negatif 2. Jadi ini bukan negatif 2. Kemudian Y1-nya negatif 16, Y2-nya adalah 14. Sekarang kita tuliskan rumusnya. Lalu dari rumus ini kita ganti angka-angka. X2 itu dengan negatif 2, ini dari negatif 2, dikurang negatif 19, dipangkatkan 2, ditambah 14, ini 14, dikurang negatif 16, baru pangkat 2. Selesaikan negatif 2 kurang negatif 19 itu dapat 17. Tetap dipangkat 2 ditambah 14 kurang negatif 16, ini sama dijumlahkan dapat 30. Tetap pangkat 2. Kita selesaikan 17 pangkat 2 itu sama dengan 17 kali 17, 289. 30 pangkat 2, 30 kali 30, 900. Dijumlahkan hasilnya 1189. Lalu kita akarkan. Nah, ini tidak ada angka
yang pas sehingga kita gunakan saja bentuk akar. Jadi jarak dua titik adalah akar 1189. Sekarang soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan titik ini negatif 1,5. Kemudian B-nya negatif 1,1, C-nya 2,1. Apakah segitiga ABC akan merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Jadi caranya jawab, pertama-tama kita cari dulu jarak A ke B. A ke B ini, A ke B. Jadi A ke B kita menggunakan Pythagoras, rumus jarak. A tentunya ini tadi Y2, Y1, X2 kurang X1 dikurang lagi Y2 kurang Y1, atau kita selesaikan jadi negatif 1, ini negatif 1 kurang negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah Y-nya lagi 1 kurang 5, 1 kurang 5 dipangkatkan 2. Hasilnya ini 0 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, jadi 1 kurang 5 itu 4. Kita 4 pangkat 2 diselesaikan, 0 pangkat 2 0. 4 pangkat 2, 16. Dijumlahkan dapat 16. Akar 16 adalah 4. Kemudian A dengan C. Jadi langkah pertama kita akarkan semuanya. Lalu kita perkurangkan 2 kurang negatif 1. 2 kurang negatif 1 dipangkatkan 2. Ditambah 1 kurang 5. Jadi ini 1 kurang 5 dipangkatkan 2. Hasilnya 2 kurang negatif 1, 3. Dipangkat 2 dapat 9. 1 kurang 5 negatif 4 dipangkat 2, 16. 16 tambah 9, 25. Kita akarkan dapat 5. Kemudian panjang garis BC. B dan C. Gunakan lagi Pythagoras. 2 kurang negatif 1 tambah 1 kurang 1. Jadi hasilnya di sini 2 kurang negatif 1, 3 dipangkat 2, 9. 1 kurang 1, 0 pangkat 2, 0. 0 tambah 9 tetap 9. Diakarkan dapat 3. Sehingga kesimpulannya adalah jawabannya adalah ya, karena ini pernah. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jawabannya ya, karena panjang sisi-sisi 3, 4, 5 itu adalah panjang sisi-sisinya adalah 3, 4, 5, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke, sekarang soal nomor 5. Nomor 5 ini kita disuruh cari ini luas daerah arsiran. Jadi ini kita tidak bisa cari, jadi ini luar setengah lingkaran. Tanpa kita tahu ini panjangnya berapa. Jadi anggaplah ini D. Oke, D diameter. Jadi caranya kita menggunakan segitiga siku-siku ini Pythagoras. Jadi 20 pangkat 2 dikurang. Jadi karena dicari ini sisi siku-sikunya kita menggunakan kurang. 16 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400. Atau 20 kali 20. 16 pangkat 2 itu 16 kali 16. 256. Diperkurangkan 400 kurang 256 dapat 244. Diakarkan dapat 12. Jadi diameternya ini panjangnya 12. Karena diameternya 12 berarti jari-jarinya, R-nya ini jari-jari berarti 6. Setengahnya. Setengah dari 12 adalah 6. Sekarang kita pasangkan mencari luas arsiran atau luas 1/2 lingkaran. Berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran Pi kali R pangkat 2. Baru hasilnya nanti dibagi 2 karena setengah lingkaran. Kita ganti Pi dengan 3,14 kali R-nya diganti dengan 6 dipangkat 2 baru dibagi 2. Kita kerjakan ini 6 pangkat 2 itu 36.
Boleh 36 bagi 2, 18. 18 kali 3,14, 56,52. Jadi luas arsiran gambar A itu adalah 56,52 cm persegi. Oke, sekarang kita pindah soal nomor 6. Nomor 6 ini berarti arsirannya ini kita hitung semua ada dua luas segitiga, siku-siku. Tentunya kita cari dulu panjang ini, panjang AB dan panjang DC. Panjang AB kita cari panjang DC, yaitu sama dengan 20 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2 sama dengan 400 kurang 144 sama dengan 256. Jadi ini DC-nya panjangnya adalah 16. Nah, sekarang ini kita cari luasnya. Jadi luasnya berarti luas ABC ditambah luas ACD. Nah, sekarang luas ABC itu adalah luas segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Ditambah luas ACD juga segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggal kita ganti angka. 1/2 kali A. Jadi ini alasnya kita ambil adalah 15 ini. Kemudian tingginya adalah 20. Jadi 15 kali 20 ditambah 1/2 kali 16. Ini alasnya ini alasnya tadi. Segitiga yang biru 16 kali tingginya 12 ini. Nah, sekarang kita selesaikan. 1/2 kali 15 kali 20, 150. 1/2 kali 16 kali 12, 96. Lalu kita jumlahkan, dapat 246. Jadi luas arsiran gambar B itu adalah 246 cm persegi. Oke, sekarang kita pindah soal nomor 7. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara dua titik 4,2 dan 7,6. Menggunakan 4,2 sebagai X1, Y1, kemudian 7,6 sebagai X1, Y1. Apakah kamu dapat dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Jadi anggaplah ini kamu dulu, jarak kamu adalah 7 kurang 4 pangkat 2 ditambah 6 kurang 2 pangkat 2. Berarti 7 kurang 4 sama dengan 3 di pangkat 2, 9, 4. 6 kurang 2, 4, pangkat 2, 16. Dijumlah 25, akar 25, 5. Sekarang kita balik. Untuk teman ini 4-nya di depan. Tadi ini di 7 di depan, jadi kita balik 4 kurang 7 pangkat 2. 4 kurang 7 negatif 3 pangkat 2 ditambah. Ini lagi. Tadi 6 kurang 2 kita balik 2 kurang 6 pangkat 2. Selesaikan. 4 kurang 7 negatif 3 pangkat 2 tetap 9. Jadi negatif kali negatif 9. 2 kurang 6 negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 4 kali negatif 4 positif 16. Kita jumlahkan dapat 25, kita akarkan dapat 5. Jadi hasilnya sama karena bilangan positif dan negatif jika dikuadratkan atau dipangkatkan 2 hasilnya tetap positif. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini Ahmad dan Udin berdiri saling mendekati. Pertanyaannya, gambarlah situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Jadi kita jawab, posisinya A-nya gambar kartesiusnya. Jadi anggaplah di sini Udin dan Ahmad berdiri. Ahmad menuju ke sini, ke depan di sini. Kemudian Udin menuju ke sini. Jadi Udin 16 langkah. Kemudian ke kanan 12 langkah. Jadi dia berhenti di sini Udin. Udin berada di posisi negatif 16,12.
Nah, sekarang Ahmadnya ini dia start juga dari 0 ke kanan 20 langkah, kemudian ke kanannya lagi karena dia yang menghadap ke sini, lanjut ke kanan berhenti di negatif 15 di sini. Berarti Ahmad ini berhenti di titik 20, negatif 15. Pertanyaannya berikutnya, berapakah jarak Udin dan Ahmad ini, berapa jaraknya saat Udin melakukan tembakan. Jadi anggaplah Udin ke UA sama dengan akar, kita selesaikan pakai Pitagoras 20 kurang negatif 16, jadi 20 kurang negatif 16 dipangkatkan 2 ditambah negatif 15, ini ya, kurang 12, jadi negatif 15 kurang 12 pangkatkan 2, selesaikan. Ini 20 jadinya 20 tambah 16, 36 pangkat 2. Kemudian negatif 15 kurang 12, negatif 27 pangkat 2, tetap pangkat 2-nya. Kita selesaikan, 36 pangkat 2 adalah 1296 tambah negatif 27 pangkat 2 sama dengan negatif 27 kali negatif 27 yaitu positif 729. Kita jumlahkan dapat 2025. Akar 2025 adalah 45. Jadi jarak Udin saat menembak Ahmad adalah 45 langkah. Jadi dari sini ke sini jaraknya adalah 45 langkah. Nomor 6. Seorang atletik tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, wasit mendengar suara sang atlet. Jelaskan jawaban kalian. Jadi kita jawab, kita gambar dulu. Jadi ini adalah wasit, kemudian ini adalah atlet. Jarak wasit dan atlet ini adalah 24 kaki. Lantas tingginya ini dari kepala wasit ke sini sejajar kepalanya atlet adalah 7 kaki. Ini berasal dari 12 kaki kurang ini tinggi atlet ini 5, jadi sini 7 kaki. Sekarang pertanyaannya, apakah suara atlet ini bisa didengar oleh wasit? Itu minimal hanya 30 meter. Nah, sekarang tentu kita harus cari jarak ini, jarak pantulan suara ini berapa. Nah, sekarang diketahui jarak wasit dan atlet adalah 24 kaki. Kemudian, ini bukan meter, ini kaki, satuan kaki ini kita ganti kaki, ini juga kaki. Sekarang tinggi wasit adalah 7 kaki. Dapatkah wasit mendengar suara atlet? Jadi pertanyaannya kita cari jarak pantulan suara. Jadi jarak suara ini kita gunakan Pitagoras akar 24 pangkat 2, ini berarti ini 24 ditambah dengan 7 pangkat 2, karena yang kita cari ini sisi miring, maka kita harus tambah 7 pangkat 2 berarti ini. Kemudian kita selesaikan, 24 pangkat 2 itu 576 ditambah 7 pangkat 2 itu 49, dijumlahkan dapat 625, lalu kita akarkan karena 625 adalah 25, karena 25 kali 25 adalah 625. Jadi karena jaraknya sama dengan 25 kaki, jadi ini ganti kaki, maka suara atlet masih terdengar ke wasit karena masih kurang dari 30 kaki. Sekarang soal nomor 7. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira sekitar 8 meter. Kemudian di depan gedung terdapat ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Jadi berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Jadi ini posisinya, jadi dari sini ke sini tanah, ada taman di sini. Kemudian di sini ada jendela.
Jadi ini adalah gedung, jendelanya di sini. Kemudian posisi taman di sini, jaraknya dari sini 6 meter. Tinggi tanah dari jendela ini adalah 8 meter. Ditanya akan dibuatkan tangga ke sini. Berapakah panjang tangga? Jadi panjang tangga kita tulis di sini, PT panjang tangga sama dengan akar 8 pangkat 2, berasal dari sini, ditambah 6 pangkat 2 ini, jadi kita pakai Pitagoras, sama dengan 64 ditambah 36, jadi 6 pangkat 2, 36, 64 tambah 36, 100, kita akarkan dapat 10. Jadi panjang tangga minimum dibutuhkan adalah 10 meter, jadi ini panjangnya harus minimal 10 meter. Sekarang soal nomor 4. Nomor 4 ini ada kapal ini, kemudian ada penyelam ini, panjang talinya 25 meter, sedangkan jarak dasar laut ini dengan kapal 20 meter. Jadi kita jawab, kita gambarkan dulu posisinya. Yang ditanya ini adalah luas daerah jelajah daripada penyelam. Jadi ini daerahnya ini berbentuk lingkaran. Berapakah ini luas lingkaran? Jadi pertama-tama kita cari dulu ini, yang warna merah ini jari-jari lingkaran. Di sininya 20 meter, di sini 25, berarti kita ini bisa pakai Pitagoras. Karena ini akan siku-siku, yaitu 25 pangkat 2, R sama dengan 20 akar 25 pangkat 2 dari ini, dikurang, ini bukan tambah ini, tapi kurang 20 pangkat 2, 25 pangkat 2 itu 625, kurang 20 pangkat 2 itu 400, 625 kurang 400 adalah 225. Kita akarkan dapat 15. Jadi ini jari-jarinya yang warna merah ini panjangnya adalah 15 meter. Sekarang kita cari luas lingkaran dengan menggunakan Pi kali R pangkat 2. Ini rumus luas lingkaran. Pi-nya kita ganti 3,14, R-nya ini kita ganti 15 meter ini. Dipangkatkan 2, kita selesaikan 15 pangkat 2 itu 15 kali 15 yaitu 225 dikali dengan 3,14 dapat 706,5. Jadi luas daerah jelajah penyelam itu adalah 706,5 meter persegi. Jadi ini dia berbentuk lingkaran. Sekarang pindah ke nomor 9. Nomor 9 ini adalah balok. Kita disuruh cari panjang AG. Berapa ini? Jadi kita menggunakan Pitagoras. Kita cari dulu panjang EG. Jadi ini EG sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Karena ini panjangnya 10, ini 10. Lalu 10 pangkat 2 itu 100. 10 pangkat 2 itu 100. Dijumlahkan dapat 200. Jadi akar 200. Sekarang kita cari lagi AG. Ini AG berarti akar 200 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 200 pangkat 2 itu sama dengan 200 ditambah 100 adalah 300. Jadi kalau kita akarkan, sederhanakan adalah 10 akar 3. Jadi bentuk sederhana akar 300 ini adalah 10 akar 3. Yaitu berasal dari 10 kali 10, 100 kali 3, 300. Jadi panjang AG adalah 10 akar 3. Kemudian bagian B. Bagian B ini 5, ini 5. Tingginya 10 sama, cari panjang AG. Kita cari dulu EG. Boleh juga langsung dikerja cari AG. Tapi ini kita cari dulu EG. Yaitu 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Jadi ini dipangkatkan 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 2 25 dijumlahkan 50. Jadi hasilnya ini EG adalah akar 50. Kemudian kita cari AG-nya. AG yaitu akar
akar 50 ini diambil akar 50 baru dipangkatkan 2 ditambah 10 pangkat 2 dari ini sama dengan akar 50 pangkat 2 itu sama dengan akar 50 kali akar 50, tinggal 50 saja ini ditambah 10 pangkat 2 itu 100 tambah 50 150. Akar 150 sama dengan 5 akar 6. Jadi panjang AG sama dengan 5 akar 6. Kemudian kita pindah nomor 10. Oke, nomor 10 ini ada ini bola 2. Kemudian ditanyakan bagaimanakah posisi bola ini agar tetap talinya ini sejajar tidak bersinggungan. Sekarang kita gambarkan ulang. Jadi ini talinya kita ulur ini 10 meter. Ini berapa meter ini panjang tali B ini, bola B ini agar talinya ini sejajar. Jadi kita gambarkan, jadi posisinya kita ulur, jadi dari ke sini 10, karena jari-jarinya ini bola kecil 8, diameternya 8, maka dari sini ke sini 4. Kemudian dari sini ke sini 5 cm. Lalu jadi dari sini ke sini juga 4, ada sisa di sini. Sekarang ini ke sini jalannya adalah 13. Sekarang kita cari berapakah panjang BD. BD itu adalah dari sini ke sini. Berapa panjangnya ini? Kita gunakan 13 pangkat 2. 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2 dari ini, 5 ini pangkat 2. Sama dengan 13 pangkat 2 itu 169, 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangkan dapat 144, jadi akarnya 12. Jadi B ke D itu adalah 12 cm. Sekarang kita cari panjang tali N ini. N ini berapa talinya supaya ini garisnya saling sejajar. Tinggal kita jumlahkan 10. Ini 10 tambah 4 tambah lagi dari sini ke sini. Yaitu 12 kurang 9. Yaitu dapat 3. Jadi ini adalah 3. 14 tambah 3 sama dengan 17 cm. Jadi panjang minimum tali N ini supaya saling sejajar garis talinya adalah 17 cm. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.